Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Selasa 28 Maret 2023. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Manus sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika Yesus mengatakan, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku." Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu adalah sebuah nubuat akan sengsara dan wafatnya di salib. Saat derita, sengsara, wafat menjadi saat di mana Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh dimuliakan oleh Allah Bapa. Memang ada semacam paradoks iman di sini. Saat derita justru menjadi saat dimuliakan. Saat derita dan korban menjadi saat ditinggikan, yang oleh karenanya kita semua mendapatkan karunia keselamatan. Tuhan Yesus menderita, rela memanggul salib bukan karena ada salah dan dosanya, tapi itu semua dilakukan demi kita. Dalam kurbannya kita semua diselamatkan dari racun bisa dosa yang melumpuhkan. Saudari-saudaraku, apa yang dilakukan Musa jauh sebelum Yesus lahir dan hadir menjelma menjadi manusia, di mana dulu Musa pernah mendapat perintah dari Allah untuk membuat ular tembaga dan meninggikan ular tembaga supaya bangsa pilihan yang terpakut ular tedung bisa tetap hidup. Ini sebuah nubuat bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia dari racun berbisa dosa itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, satu-satunya manusia yang benar, meregang nyawa di salib supaya kita semua mendapatkan buah penebusan dari korbannya. Saudari-saudaraku, Santo Paulus pernah menuliskan demikian, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." 1 Korintus 5 ayat 21. Pada masa Yesus, salib adalah lambang kehinaan
keburukan, kutuk justru menjadi tahta kemuliaan Tuhan dan menjadi sumber berkat. Saudari-saudaraku, seburuk apapun keadaan kita, tetaplah ingat untuk memandang salib Tuhan yang bisa mengubah buruknya keadaan menjadi kemuliaan. Sebab dengan memandang salib, memandang Yesus yang ditinggalkan di salib, maka kita selamat dari gigitan bisa dosa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendiri di tengah himpitan dunia. Ajarilah kami untuk tetap tahan uji dalam menghidupi salib agar semakin layak menjadi pengikut Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.